semuanya, pada video ini kita akan membahas ODU modul beban dan pendapatan, sebuah alat penting dalam manajemen keuangan bisnis. Yuk kita simak materi ini untuk memahami cara mengelola laporan beban dan pendapatan dengan mudah menggunakan ODU. Di sini yang pertama ada beban. Apa sih beban? Beban merujuk pada pengeluaran atau biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Dalam ODU, beban biasanya dikelola melalui model accounting, akuntansi, atau expense, pengeluaran. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan dalam ODU mengacu pada proses pencatatan, pengelolaan, dan pengorganisasian data yang masuk ke dalam sistem. Manfaat modul beban dan pendapatan dalam aplikasi ODU. Yang pertama, mengotomatiskan pencatatan transaksi keuangan sehingga mengurangi kesalahan manual. Yang kedua, semua pendapatan dan pengeluaran tercatat dengan detail, memudahkan pelacakan dan audit. Yang ketiga, pelaporan keuangan yang akurat, membantu menyusun laporan seperti laba rugi, profit and loss secara real time. Yang keempat, memberikan gambaran jelas tentang pemasukan dan pengeluaran, membantu perusahaan mengelola. Yang kelima, sesuai dengan standar akuntansi internasional seperti IFRS atau GAAP. Lalu yang terakhir, peningkatan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bagian-bagian beban dan pendapatan. Yang pertama di sini ada beban atau juga expense, seperti mengelola pengeluaran karyawan, mengelola pembelian barang atau jasa dari vendor. Lalu beban tertunda, mengakui beban yang dibayar di muka tetapi belum diakui. Yang kedua ada pendapatan atau revenue, seperti mengelola semua transaksi penjualan. Faktur mencatat pendapatan yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Pendapatan tertunda, mengelola pendapatan yang diterima di muka tetapi diakui. Yang terakhir ada pelaporan keuangan, seperti menampilkan laba atau rugi pendapatan, beban, dan laba perusahaan, memantau uang masuk dan keluar, menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada fitur-fitur dalam modul beban dan pendapatan. Yang pertama itu ada pengakuan pendapatan dan beban bertahap, mengelola pendapatan atau beban yang diakui berdasarkan waktu atau tahap proyek. Yang kedua ada manajemen klaim, memfasilitasi pengajuan klaim pengeluaran oleh karyawan. Yang ketiga ada pelaporan dan dashboard, menyediakan laporan dan dashboard interaktif untuk memantau kinerja keuangan. Yang keempat ada pencatatan transaksi otomatis, mencatat pendapatan dari penjualan dan beban dari pengeluaran secara otomatis. Yang kelima ada manajemen faktur, membuat dan mengirim faktur kepada pelanggan, melacak faktur yang sudah dibayar atau belum. Yang terakhir, integrasi antar modul, terhubung dengan CRM, sales, purchase, inventory, dan accounting. Nah, di sini ada penerapan modul beban dan pendapatan dalam aplikasi ODU. Langkah-langkah penerapan. Yang pertama ada konfigurasi modul. Aktifkan modul accounting, sales, dan expense dalam aplikasi ODU. Yang kedua, pencatatan transaksi pendapatan. Buat penjualan di modul sales. Faktur akan dibuat secara otomatis dan masuk ke dalam modul accounting. Yang ketiga ada pencatatan transaksi beban. Input pengeluaran karyawan melalui modul expense atau pembelian barang atau jasa di modul purchase. Yang keempat ada pelaporan keuangan. Digunakan untuk pelaporan melihat laba atau rugi kas atau analisis biaya. Di sini aku mau ngasih tahu kalian cara masuk dalam aplikasi ODU.
Demikian pembahasan tentang ODU, modul beban dan pendapatan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam mengelola sistem keuangan bisnis. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.